Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Surisman MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Johan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan MOR SPD selaku dosen pembimbing kedua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Dr. Randes Surisman MPD yang telah berkenan hadir pada sidang komprehensif saya hari ini. Terima kasih untuk Bapak Johan Siswoyo MPD yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, yang telah membimbing saya pada saat menyusun skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, saya Dika Patriadi merasa sangat bersyukur karena dapat melaksanakan sidang komprehensif saya pada hari ini. Selanjutnya, yaitu saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Kepercayaan Diri dan Konsentrasi Terhadap Ketepatan Hasil SMES Siswa-siswi Ekstrakurikuler Bola Voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya ada latar belakang berdasarkan hasil pengamatan saya dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang diikuti siswa-siswi ekstrakurikuler di SMK PGRI 2 Kedondong menunjukkan bahwa mayoritas siswa dalam penguasaan teknik dasar SMES belum maksimal. Hal ini terlihat pada saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung yang di mana sebagian besar menunjukkan bahwa siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli kurang mempunyai kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang lebih tangguh dan lebih tinggi secara prestasinya. Kurangnya kepercayaan diri siswa-siswi juga ditunjukkan ketika akan melakukan serangan smash kepada lawan. Siswa-siswi masih sering ragu-ragu melakukan pukulan smash yang pada akhirnya merugikan bagi tim. Selain itu, hal mendasar yang sering mengakibatkan terjadinya kesalahan adalah ketika melakukan pukulan smash, siswa kurang optimal diakibatkan dari terburu-buru, tergesa-gesa, kurang tenang, dan kurang yakin, sehingga tidak mendukung untuk melakukan pukulan smash yang maksimal dengan menimbulkan kurangnya konsentrasi siswa-siswi yang berbeda-beda. Belum maksimalnya kemampuan pukulan smash, perlu ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. Apakah selain faktor kondisi fisik, juga dari faktor psikologis yang belum terlihat? Prestasi dalam olahraga bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong masih tertinggal dengan sekolah lain. Selain itu, belum pernah diadakan pengukuran faktor psikologis seperti kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli yang menjadi faktor penting dalam proses latihan hingga pertandingan. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dan Konsentrasi Terhadap Ketepatan Hasil Smash Siswa-siswi Ekstrakurikuler Bola Voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pertama, identifikasi masalah. Satu, sebagian besar siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong terlihat belum mempunyai kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang prestasinya lebih tinggi. Pada saat latihan,
masih ada siswa-siswi yang kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh pelatih ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong juga mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat pada saat latihan yang membuat pukulan smash menjadi tidak optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan kepercayaan diri terhadap hasil smash bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong? Yang kedua, apakah ada hubungan konsentrasi terhadap hasil smash voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong? Yang ketiga, apakah ada hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri terhadap hasil smash pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan konsentrasi terhadap hasil smash pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya manfaat penelitian ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi menjadi 9. Yang pertama pengertian bola voli. Yang kedua sarana dan prasarana bola voli. Yang ketiga teknik dasar permainan bola voli. Yang keempat pengertian smash. Yang kelima pengertian latihan. Yang keenam kepercayaan diri, ketujuh konsentrasi, kedelapan pengertian ekstrakurikuler. Selanjutnya tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan menurut Alpati dan kawan-kawan 2022 berjudul Hubungan antara tingkat konsentrasi siswa dan dengan hasil kemampuan servis ekstrakurikuler bola voli. Menurut Zuhri 2019 berjudul Hubungan antara tingkat konsentrasi siswa dengan hasil ketepatan smash voli, studi pada peserta ekstrakurikuler voli di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Menurut Widianto dan Kumaat 2022 berjudul Kontribusi konsentrasi terhadap ketepatan pukulan smash atlet voli. Rangka berpikir. Yang pertama ada bola voli. Bola voli terbagi menjadi dua yaitu teknik dan mental. Teknik menjadi smash. Mental terbagi menjadi dua kepercayaan diri dan konsentrasi. Dari smash kepercayaan diri, konsentrasi, teknik, mental, bola voli disatukan menjadi diketahui hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli. Hipotesis yang pertama, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri terhadap ketepatan hasil smash voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Hipotesis kedua, ada hubungan signifikan konsentrasi terhadap ketepatan hasil smash voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Hipotesis ketiga, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap ketepatan hasil smash voli pada siswa-siswi ke ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ada 3 variabel, populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian. Variabel, variabel terbagi menjadi 3, terbagi menjadi 2 yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
X1 konsentrasi, X2 kepercayaan diri, hasil semes Y. Populasi dan sampel. Populasi. Seluruh siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong berjumlah 100 orang. Sampel menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 100 orang. Tempat dan waktu penelitian di lapangan bola voli SMK PGRI 2 Kedondong. Waktu penelitian direncanakan yaitu selama 1 bulan. Konsentrasi X1, kepercayaan diri X2, kemampuan semes Y. Metode penelitian, instrumen penelitian. Yang pertama, tes konsentrasi X1. Konsentrasi tes menggunakan instrumen grid concentration test. Grid concentration test yaitu sebuah tes konsentrasi dengan prosedur seorang atlet mengurutkan angka secara runtun nilai terkecil 00 hingga terbesar 99 pada sebuah kotak selama 1 menit. Yang kedua, tes kepercayaan diri X2. Untuk mengukur tes kepercayaan diri menggunakan angket. Angket disusun berdasarkan kisi-kisi yang diangkat dari variabel tingkat kepercayaan diri dengan menggunakan skala Likert dan terdiri dari 35 butir pertanyaan. Yang ketiga, tes smash bola voli. Untuk mengukur atau mengetahui keterampilan smash dengan terarah dengan pelaksanaan yaitu pertama, peserta tes berdiri di garis rang, pengumpan berdiri di tengah dekat net, dan melambungkan bola untuk disemes peserta tes. Yang kedua, pada saat bersamaan, peserta tes melakukan smash sambil melompat dan mengarah pada sasaran yang paling tinggi. Yang ketiga, melakukan smash sebanyak 5 kali. Yang keempat, apabila bola lambung tidak sempurna, maka dapat diulang kembali. Selanjutnya, teknik analisis data A. Uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas nilai signifikan lebih dari 0,05 normal atau jika L dihitung lebih dari L tabel atau nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Azwar 2016. Yang kedua, uji linearitas. Uji ini dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji linearitas menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan kriteria pengujiannya itu jika signifikan lebih dari 0,05 data dinyatakan linier. Sebaliknya jika signifikan kurang dari 0,05 data dinyatakan tidak linier. Uji hipotesis. Uji hipotesis 1. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel. Untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus di bawah ini. Uji hipotesis kedua, untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel. Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai contoh di bawah ini. Uji hipotesis ketiga, untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 ke Y, digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan rumus di bawah ini. Setelah dihitung Rx1, X2, selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda. Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y, baik secara terpisah maupun serta bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan diagram lingkaran menunjukkan pada penelitian menggunakan sampel penelitian sebanyak 100 siswa yang terdiri dari 50 siswi dan 50 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong yang telah mengikuti tes pengukuran melalui variabel kepercayaan diri X1, konsentrasi X2, dan hasil tes mes bola voli Y. Hasil penelitian, diagram batang kepercayaan diri. Hasil analisis statistik pada diagram batang di atas diperoleh berjumlah sampel sebanyak 100 dengan variabel kepercayaan diri yaitu minimum 83, maksimum 114, nilai rata-rata 97,41, dan nilai standar deviasi 8,78. Hasil data frekuensi kepercayaan diri. Berdasarkan gambar di samping, sebanyak 18 siswa, 18%, yang termasuk dalam kategori tinggi, dan kepercayaan diri, 27 siswa, 27%, yang termasuk dalam kategori sedang, 21 siswa, 21%, yang termasuk dalam kategori rendah, dan sebanyak 22 siswa, termasuk dalam kategori sangat rendah. Selanjutnya, hasil deskriptif statistik konsentrasi. Hasil analisis statistik pada diagram batang di samping diperoleh jumlah sampel sebanyak 100, minimum variabel konsentrasi yaitu nilai minimum 9, maksimum 23, nilai rata-rata 15,93, dan nilai standar deviasi 2,33. Di bawah ini merupakan distribusi frekuensi konsentrasi adalah sebagai berikut. Hasil distribusi konsentrasi frekuensi konsentrasi. Berdasarkan gambar di samping, sebanyak 15 siswa, 15%, yang termasuk dalam kategori sangat baik untuk konsentrasi. 36 siswa, 36%, yang termasuk dalam kategori baik. 30 siswa, 30%, yang termasuk dalam kategori sedang. Dan sebanyak 19 siswa, 19%, termasuk dalam kategori kurang. Dan tidak terdapat siswa dalam kategori kurang sekali. Di bawah ini merupakan hasil SMES Poli adalah sebagai berikut. Hasil deskriptif statistik SMES Poli. Hasil analisis statistik pada diagram batang di samping diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 dengan variabel hasil SMES Poli yaitu nilai minimum 10, maksimum 25, nilai rata-rata 17,97, dan nilai standar deviasi 3,88. Hasil distribusi frekuensi SMES Poli. Diagram batang di samping menunjukkan sebanyak 24 siswa, 24%, yang termasuk dalam kategori sangat baik pada hasil SMES Poli. 33 siswa 33%, yang termasuk dalam kategori baik, 23 siswa, 23%, yang termasuk dalam kategori sedang, dan sebanyak 20 siswa, 20%, termasuk dalam kategori kurang, dan tidak terdapat siswa dalam kategori kurang sekali. Hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada tabel di samping, maka diperoleh hasil uji normalitas untuk siswa laki-laki yaitu kepercayaan diri dengan nilai signifikan 0,158 lebih dari 0,05. Selain itu, variabel konsentrasi diperoleh nilai signifikan 0,162 lebih dari 0,05. Dan pada variabel hasil SMES Poli yaitu 0,153. Dengan demikian, hasil uji normalitas pada seluruh variabel berdistribusi normal untuk siswa laki-laki. Sedangkan untuk siswa perempuan diperoleh kepercayaan diri 0,169
konsentrasi 0,080 dan hasil semes poli 0,174, maka berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji linearitas. Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan teknik deviation from linearity. Pengambilan keputusan uji linearitas yaitu dikatakan linear apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 dan tidak linear apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 berdasarkan hasil uji linearitas di atas. Untuk kepercayaan diri X1 terhadap hasil semes poli Y didapatkan nilai signifikan deviation from linearity sebesar 0,862, sedangkan untuk konsentrasi X2 terhadap semes poli Y, nilai signifikan deviation from linearity sebesar 1,042. Selanjutnya, uji hipotesis. Hasil uji hipotesis. Yang pertama, A. Hubungan kepercayaan diri X1 terhadap hasil semes poli Y didapatkan hasil sebesar signifikan min 0,196, siswa dan siswi sebesar 0,167, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kepercayaan diri X1 terhadap hasil semes poli Y pada siswa dan siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang B, hubungan konsentrasi X2 terhadap hasil semes poli Y didapatkan hasil sebesar signifikan 0,101 siswa dan siswi sebesar 0,072, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara konsentrasi X2 terhadap hasil semes poli Y. Dengan kata lain, bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin baik hasil semes poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. C. Hubungan kepercayaan diri X1 dan konsentrasi X2 terhadap hasil semes poli Y diperoleh nilai signifikan 0,176 siswa dan siswi sebesar 0,181, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kepercayaan diri X1 dan konsentrasi X2 secara bersama-sama terhadap hasil semes poli Y pada siswa dan siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, tidak ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri terhadap ketepatan hasil semes bola voli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan konsentrasi terhadap ketepatan hasil semes poli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, tidak ada hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap ketepatan hasil semes poli pada siswa-siswi ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.